kesempatan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Dandim, TNI Polri, bersama kelompok tani, perbaiki lagi apa yang ada sekarang. Yang sekarang udah bagus, tapi saya sendiri tidak puas. Boleh kan? Kalau saya sekarang puas, berarti tidak ada lagi yang aman. Oleh karena itu, setiap zona diperbaiki. Ya, salah satu contohnya, ya, cuma satu itu, buat sampai 5. Berarti 5 zona itu harus ada kelompok tani. Ya. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, saya kira tentu ada alasannya kenapa Presiden tidak hadir atau belum hadir. Saya kira bukan itu yang penting bagi saya. Tertunda ini berarti ada yang Tuhan minta sama kita. Ini pesan-pesan alam bahwa masih ada yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kelompok taninya udah siap belum, ya. Kemudian begini, kan tidak semua orang suka kita buat di sini. Kenapa nggak di tempat lain? Gitu Pak Bupati. Tidak semua orang minta supaya kenapa Pak Menteri buat di atau Presiden menunjuk di NTT. Kenapa tidak masih ada 33 provinsi lain? Kenapa? Apa alasan Pak Menteri? Bahkan mungkin saja di antara kita juga pasti ada yang tidak terlalu setuju kan? Ada alasannya begini. Kan kalau di sana belum ada irigasinya Pak Dirjen. Kenapa cari di tempat yang tidak ada irigasinya? Maksimalkan di tempat lain. Tetapi Tuhan sudah nunjuk Sumba Tengah, kelompok tani Sumba Tengah harus menerima ini. Dan tentu yang harus dijadikan nanti kita syukurannya itu bersyukurnya maksimal kalau hasilnya ini yang kita tanam nanti hasilnya memang 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang lalu. Saya suka itu. Jadi begitu. Sekarang ini baru pemandangannya yang indah. Baru indah pemandangannya dengan isinya kalau panen kita berhasil. Caranya berhasil mulai dari anakannya banyak, buahnya banyak gitu ya. Tidak ada hama karena terus disiangi. Tidak kalah dengan rumput, tidak kalah dengan tikus, tidak kalah dengan ulat karena kita rawat pertanian kita. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu saya hadir di sini, Presiden menunjuk ini tempat karena tawar-menawar ini Bapak. Panjang tawar-menawarnya, tapi karena banyak wartawan saya tidak mau ngasih tahu. Iya. Bahkan ya, sampai kemarin aku masih ditelepon, kenapa di situ? Saya bilang ini tempat ditunjuk karena katanya menurut data bukan menurut saya. Ini tempat yang paling rendah. Datanya lah, saya nggak mau bilang miskin lagi enggak. Karena besok kalian tidak boleh miskin lagi. Tuhan sudah ciptakan ini. Tuhan sudah ciptakan alam kita yang bagus. Memang nggak ada irigasinya, tapi irigasi harus diganti dengan sumur Pak Dirjen, Pak Sedir. Kau harus kerja keras. Ya, dalam 1 minggu ini saya mau lihat kerjamu lebih. Dirjen, terutama Dirjen tanam. Kamu di Belu dulu. Iya, di Belu saya tunggu pengairannya. Pertanian itu baru jalan kalau dam selesai. Sumba Tengah itu kayak apa? Bapak akan senang kalau lihat itu Sumba Tengah. Saya bilang begitu. Tapi Belu kan? Belu juga Bapak. Tapi kenapa Sumba Tengah? Belu dan Sumba Tengah. Pak Menteri, ini demi Allah. Saya berjanji pada Tuhan pembicaraan saya. Kenapa Sumba Tengah dulu? Sumba Tengah sambil menunggu Belu. Off the record ya. Iya. Jadi kelompok tani, saya kira kita jangan sia-siakan kepercayaan Presiden. Yang tolong, karena ini tawar-menawar. Dan kemarin waktu terakhir saya ketemu beliau di istana juga tanya, Belu kok udah kerja belum? Akan segera kerja. Tapi Sumba Tengah bagaimana?
Dia sendiri, Sumba Tengah menuju Perampungan. Menuju Perampungan itu kayak gimana? Bapak kalau ke sana nggak menyesal lah. Oh iya. Bapak dan diri sekalian, saya ini biasa dengan pertanian, Pak Kapolres. Di mana-mana daerah yang bagus hidupnya, tidak miskin, cenderung kaya di seluruh dunia, dan di mata yang saya pernah lihat adalah orang yang kerjanya lebih banyak. Di agama apapun, di adat apapun seperti itu. Siapa yang berkeringat banyak, hasilnya banyak. Nah, Bapak dan hadirin sekalian, Tuhan sudah kasih kita hamparan yang luar, udara yang terus bersinar, kan matahari itu tempatnya. Angin yang tidak pernah putus, air di dalam tanah ini banyak. Kalau begitu, salah satu yang diminta Tuhan sama kita adalah tenaga kita untuk mendatangkan kehidupan kita yang baik. Bapak tahu di Jepang itu hebat kan? Semua orang tahu ini Jepang hebat. Orang di Jepang itu mulai bertani dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Pantas saja dia hebat. Pantas saja mahal dia punya beras. Karena diurus betul-betul. Padahal lahannya lebih sedikit dari kita. Nah, kalau di kampung saya ada beberapa kabupaten itu yang cenderung dibawa dari kabupaten lain. Begitu dia selesai jam 10, dia pulang makan keras di rumahnya. Sesudah itu dia tidur-tidur. Sesudah tidur nanti sore lagi baru dia cari ayamnya, cari itiknya. Cuma itu. Jadi kerjanya kurang lebih hanya 3 jam dalam satu hari. Nah, saya kira orang di Sumba Tengah ini tidak. Kita kalahkan Jepang, yuk. Setuju Bapak? Setuju. Kita kerja. Dan kerja keras di depan mata kita uang. Bukan kerja sia-sia, bukan kerja sia-sia. Apalagi ada seperti ini. Ini kita udah bisa hitung sebenarnya per petak besok dapat berapa. Sudah bisa hitung. Kemudian, apakah cuma satu kali seperti yang lalu? Yang lalu waktu saya datang itu, yang kita tempat sana ya, dekat-dekat yang rumahnya Pak Bupati di sana ya. Ya, dekat tower. Saya ingat betul itu towernya. Saya jalan samping di situ. Saya lihat hamparan itu yang ditanami cuma berapa kelompok. Jadi saya lihat ini memang belum ditanam. Kalau begitu berapa kalikah dalam 1 tahun ditanam? Harusnya 3 kali paling sedikit. Harusnya 3 kali semestinya. Kalau 1 hektar bisa menghasilkan 5 ton, ya katakanlah gitu, 5 ton kali harga padi berapa Pak Kabar? 5 ton, ya normal. Berapa? 5.000 berapa? 5.200, katakanlah 5.000. 1 hektar kali 5.000, hitung dulu ya. 25 juta Bapak. 1 hektar 25 juta. 25 juta kasih keluar ongkosnya. Karena sudah gaji orang yang kerja di sana, sudah bayar solar, sudah bayar pupuk, sudah beli traktor. Keluarin itu dalam 100 hari. 100 hari kan panen ya. Berarti 3 bulan. 100 hari panen, kasih keluar semuanya. Sudah minum Coca-Cola. Coca-Cola itu minuman yang paling enak. Minum kopi lagi di dalam. Pesan nasi bungkus dari restoran Padang hanya 8 juta. Paling banyak. Kasih keluarlah sampai 9 juta Pak Kapolres. Kasih keluar lagi 10 juta, 1 juta. Berarti 10 juta ongkosnya dalam 3 bulan. Berarti masih tersisa berapa? 15 juta. 15 juta dibagi 3 bulan, berarti 1 bulannya 5 juta Pak Kapolres. Kalah gajinya polisi, tentara, Pak Camat. Ya.
Itu kalau 1 kali tanam. Kalau 2 kali tanam, berarti 30 juta Bapak. Masa mau dibuang? Bapak pergi tidur-tidur di rumah padahal ada uang. Nah, kemudian diantara itu ditanamlah selah. Bisa kedelai, bisa apalagi jagung, bisa kacang. Nah, di daerah yang bagus itu anak-anaknya pakai motor semua dan tidak lama. Mari kita janji, tidak lama Pak U. Semua yang punya tanah punya motor. Kalau motor, yang mau motor, anaknya pasti di sekolah. Gitu. Ini udah depan mata. Kalau begitu, mari kita hitung nih, satu kelompok berapa nih? Itu. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, semuanya, Pak Ketua DPR. Bayangkan kalau 10.000 Bapak, 10.000 hektar berapa uang? 10.000 kali 30 juta. Berarti berapa ya? 300 miliar Bapak. Miliar. Nggak boleh dibuang. Ini hari nggak boleh dibuang. Pak Ketua DPR boleh marahin itu orang yang tidak setuju di Sumba ditaruhin. Yang kamu enak aja ngomong tuh. Ya mereka juga mau mungkin di tempatnya. Ya, di sini nggak ada air, nggak ada irigasi. Buat airnya Pak Dirjen, Pak Sedit. Kau saya tugaskan Pak Sedit. Sumur bor tanammu di sini sampai 200 pada 10.000 itu. Kalau tidak pindahin uangmu, jangan dulu bawa proyek yang lain. Ya, konsentrasi ke food estate. Pak Kepala Dinas, tolong kamu konsentrasi di kamu yang teknis. Ya. Kebiasaan saya satu aja. Biasanya yang penting kita tulus-tulus. Tuhan merahmati kita. Yang penting itu. Yang penting tidak ada oh ini rata apa ya? Ya bukan rata ya. Bagaimana Pak Ketua DPR itu layak gitu. Kelompok ini kalau cukup ya namanya di sini. Kalau di sini cuma dapat itu gitu, Pak. Dan marah-marah itu di forum yang besar. Dia nggak lihat bagaimana prosesnya ini, Pak. Nah, itu udah lama sudah begitu itu. Gitu. Hanya juga yang bilang begitu. Itu sudah lama sudah begitu. Cuma diklaim-klaim aja Pak Bupati dengan Pak Mentan itu. Itu sampai juga ke atas itu. Enggak kan? Ini baru langkah awal sebenarnya. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya berharap besok, misalnya IT itu tidak boleh orang jual IT. Dia bertelur, nggak boleh jual telur. IT-nya nggak boleh jual, apalagi kalau nanti Idul Fitri atau Natal nggak boleh itu IT-nya dipotong. Nah, telurnya bagaimana? Nggak boleh dimakan dulu, harus jadi telur asin. Telur asin, ibu-ibu buat, cara membuatnya dibuat pelatihan, Dirjen Peternakan buat pelatihan cara membuat telur asin gaya Sumba Tengah. Baru sudah itu udah bisa dijual belum? Taruh baik-baik di tempat yang bagus, packagingnya bisa seindah ini, kayak begini. Ya katakanlah begini, isinya ada 20, berapa harganya satu? Itu. Jadi ibu-ibu dapat uang. Nanti lama-lama terkenal kayak Brebes, seluruh dunia cari telur asin Brebes. Saya janji bisa buat itu di sini. Ya Pak Dirjen. Jadi tolong kalau ada juga yang tanya-tanya bagaimana ini sebelum food estate, yang ada juga itu
Karena ya kalau hamparan begini Bapak, ada yang pasti kuning. Tapi berapa yang kuning itu? Yang kuning itu difoto, dianggap ini gagal. Padahal dia tidak lalu, ini 3.000 dan yang lain bagus. Kebetulan ada yang meninggal orang apanya, tidak dikerja, tidak disiangi, tidak dipupuk, akhirnya kuning. Itu yang difoto, seluruhnya dianggap hilang. Kelompok tani matangkan dengan anggota kelompok. Oleh karena itu memang yang sedikit itu kadang-kadang bikin persoalan kita yang sudah kerja setengah mati gitu. Nah, ini tugasnya Pak Wakil Bupati, saya kira sosialisasi sedikit. Gitu Pak Kapolres, maaf ini saya ngomongnya apa adanya, tolong media menyesuaikan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Saya melihat sekali beberapa tempat seperti itu. Ada yang bahkan ada orang yang bukan tanahnya, tidak ada tanahnya di situ, kecamatan lain. Itu yang pergi bicara kiri kanan bahwa tidak berhasil itu di sana. Padahal intinya dia juga mau sebelah sana. Kenapa kok nggak buat aja, nanti kita bantulah. Gitu Pak. Jadi ini pada seluruh kelompok tani juga, anggota kelompok tani harus kompak dan kerja bersama-sama. Ya. Tentu tidak ada yang seperti membalik tangan gampang, nggak ada itu. Harus berproses. Biasa kita harus menangis-nangis dulu di lapangan. Saya ini satu malam nggak bisa tidur. Dan nanti jam 10 malam baru saya tahu kalau nggak jadi. Nggak bisa tidur saya. Apa yang salah ini? Untungnya Pak Kapolres kasih tenang saya tadi bahwa ada tepatnya bahwa Presiden sampai mereka tertunda gitu ya. Saya takut ada yang salah ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, Tuhan juga yang memberi kita kelonggaran 1 minggu. Siapa tahu minggu depan Bapak Presiden kesini, siapa tahu. Saya nggak janji, tapi saya sendiri belum hafal itu. Tapi kan bukan presiden yang penting, justru yang penting rakyatmu Pak Bupati. Kalau mereka menikmati apa yang ada, presiden pasti senang. Kalau dia tidak di dalam penanaman awal, kan dia bisa panen di sini. Gitu, ya. Itu Pak, kelompoknya jadi kerja lagi, terus nanti ada kelapa, gitu, kelapa, ada jeruk, ya Pak Dirjen, Pak Zedin, ada jeruk, itu ditanam betul-betul, cari tempat tanam yang bagus, jangan hanya mau dilihat presiden, jangan. Dan tidak ada rekayasa. Tidak mau dikasih cantik-cantik saja, setelah presiden buang hilang lagi itu tanaman. Jangan kayak begitu. Tidak ada sulap menyulap. Betul-betul yang sebenarnya, apa yang ada sebenarnya yang ada. Gitu. Jadi saya pikir itu, saya kemarin dibuatkan yang sampai itu, aduh, saya bilang nanti dikira kita gitu semua, padahal enggak. Saya tahu ini kreasinya Pak Bupati mau kasih senang semua kita. Padahal ini bisa dianggap semua kayak begitu. Dan satu kehebatannya Pak Jokowi itu apa adanya. Tunggu saja kalau dia datang, pasti kelompok tani pasti ditanya. Tunggu saja kalau dia datang, dia mau apa? Kau bicara yang sebenarnya. Ini rekayasanya ke Pak Bupati di sini, rekayasanya Pak Kapolres saja pasti dia tanya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu saya mohon memang ini tertunda ini untuk makin memperbaiki apa yang ada, menatanya apa yang ada, ya. Dan kalau mungkin Pak Dirjen, Pak Setdit, dan semua Pak Direktur, ya, kata yang tadi ini daerah tidak irigasi, tidak ada airnya, tidak mungkin berhasil. Bayangkan dia, ini bukan daerah irigasi, ini tidak ada airnya, ini pasti tidak berhasil. Ya, ini hanya karena Pak Sahrul itu temannya Pak Victor, Pak Sahrul itu temannya Pak Paulus, Pak Ketua DPR. Itu kata-kata orang, kita buktikan itu tidak ada. Kita di sini adalah panggilan Tuhan, panggilan ibadah. Ya, oleh karena itu Pak Sedin turun tangan, Pak Direktur, salah satu yang kau buktikan saya air ada. Ini kan cuma hujan sehingga ini bagus. Saya mau ini juga seperti ini kalau tidak hujan. Lebih cepat, lebih bagus.
Oleh karena itu penetapan sumurnya Pak Bupati disegerakan, bagi zone aja dulu, satu zone dapat berapa paket, baru diturunkan. Sekarang yang dikerja 1 minggu ini apa, minggu kedua apa, sehingga nanti pada musim kering semua sumur sudah bisa menghasilkan, gitu antara lain ya. Irigasi buatkan saya Pak, tapi nanti kita bicara dengan PU juga, irigasi mata air, dari mata air, kan ada 3 mata air di sini. Mungkin itu irigasi mata air dari PSB, nanti turun tangan ya, panggil itu direktur prasarana ya, Pak Kadif, Pak Dirjen, koordinasi semuanya ya. Kalau perlu koordinasi dengan Menteri PU, kita buat ya seperti ini lagi beberapa dan embung-embung seperti itu ya, supaya ada tempat penampungan gitu. Jadi kita kerja ya, ini 3 bulan ke depan itu musim kering, biasanya kan cuma 1 kali tanam di sini ya Pak, cuma 1 kali ya, yang lain ya iseng-iseng kalau jadi. Sekarang kita mau pastikan itu yang 2 kali dan kalau bisa 3 kali. Caranya ya persiapkan dengan baik. Bayangkan kalau 3 kali Bapak, berarti kan uangnya 30 juta ya. Berarti cuma 10 juta satu, 45 juta kalau 3 kali, besar sekali Bapak ya. Dan itu pasti sama juga dengan ini, nanti gabahnya nanti ada kelompoknya kemudian ditaruh di RMU-nya saya berharap Pak Dirjen RMU-nya yang langsung keluar berasnya beras premium ya, kurang lebih ya. Oleh karena itu dia dalam packaging itu dalam bungkus yang bagus, sehingga kalau dijual langsung bisa. Nanti kita bicara lagi, nanti kelapanya, sabuknya untuk apa, kelapanya itu dibuat sendiri, nanti tempurungnya jadi briket. Kalau orang pakai dupa Cina ini tahun baru itu pakai semua briket itu, dibuat di sini Pak ya. Saya coba ya, tapi Pak Bupati, Pak Kapolres turun tangan lagi dulu, Pak Dandim turun tangan lagi dulu deh, buat ya. Saya berharap kelompok tani, Pak Wakil, Pak Bupati di-brief lagi, mungkin dipanggil ke kantor, di-brief lagi, supaya memang penyampaian dari orang-orang yang agak minus-minus itu, kepala dinas, bisa dinetralisir ya. Saya seakan-akan dianggap menjustifikasi saja di sini, tapi ini bagus. Kalau tidak ada tantangan itu tidak sukses nanti, kalau mulus-mulus. Jadi saya suka ini, kalau ada begini kita jawab, karena kita kerja ya, ini ibadah ya. Di Al-Quran ada Pak, salah satu tugas seorang pemimpin adalah mencarikan makan dia punya masyarakat. Di Quran, di Bible juga ada ya. Saya nggak tahu Yakub atau Matius, boleh dibuka. Kalau kau sebut nama-nama Yesus, salah satu pengabdian kau orang Yesus, kalau kau tahu memberi makan orang lain, mensedekah orang miskin ya, begitu. Jadi memang ini perintah Pak Kapolres, bukan karena cuma jabatan. Nah, kita orang beragama semua kan gitu ya. Nah, itulah barangkali ini harus saya bikin. Dan kalau Bapak Presiden datang, tidak ada yang kumpul begini Bapak, tetap kerja apa yang kau bisa kerja di lapangan, jangan oleh kiri kanan, pokoknya kerja yang betul kerja, karena dia tidak suka yang dibuat-buat. Jadi kita cuma cocokkan hari pemupukan kapan, hari penyiangan ada. Saya tadi lewat ada 4 orang perempuan, 3 orang di dalam itu. Saya pikir apa dia buat, oh rupanya dia lakukan penyiangan apa nih di sini, membersihkan rumput-rumput itu ya gitu. Dan tanaman itu harus disapa-sapa memang. Kalau diajak bicara hasilnya biasa bagus, kalau dibiarkan hasilnya juga tidak banyak ya. Harus berhasil ya Bapak ya. Saya kira itulah Pak Bupati. Saya minta maaf, besok harus tertunda
Gak apa-apa ya. Saya kasih pengertian. Jadi yang paling penting itu kalian, bukan presiden datang atau tidak. Presiden tentu akan datang, tapi bukan itu. Perbaiki apa yang ada. Kita betul-betul mempersiapkan minimal 2 kali tanam dalam 1 tahun. Saya backup ya. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.